Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi hadirin wal hadirat, jemaah pengajian perguruan Barauni Kota Suci yang sama-sama berbagi dan bahwa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, terkecuali kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara saya, para kader penagih Kota Suci, dan kepada seluruh adik-adik, anak-anak saya, para siswa Kota Suci. Mari kita senantiasa perbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Semoga seluruh aktivitas yang kita laksanakan ini dapat dinilai sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, mari senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga keselamatan, kesejahteraan serta kemuliaan senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau bersama para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan jemaah pengajian yang sama-sama berbahagia. Saya sore hari ini akan menyampaikan beberapa pesan. Kalau dikatakan ceramah mungkin lebih pasnya kalau pesan-pesan agama untuk anak-anakku sekalian sebagai penerus cita-cita bangsa, sebagai generasi harapan bangsa dan negara. Saya ingat dengan motonya Tapak Suci. Coba sebutkan dulu, apa motonya Tapak Suci? Yang keras. Silakan. Bagus. Ya. Semuanya harus tahu itu ya. Semuanya harus tahu. Kenapa? Karena kita itu masuk di perguruan Tapak Suci bukan cuma mau pintar silat, bukan. Ya. Kita harus bisa kuat dari segi fisik dan dari segi mental, spiritual. Ingat itu. Silatnya kita berusaha kuasai, tetapi rohnya Tapak Suci harus dimiliki. Ya. Jadi kalau ada yang masuk perguruan Tapak Suci hanya karena ingin
jago berkelahi, perbaiki niatnya. Diperbaiki niatnya. Kenapa? Karena tapak suci itu bukan tempatnya untuk latihan bela diri yang digunakan merusak. Kalau mau yang keras-keras masuk saja di Smackdown, masuk di bela diri boxing ya, boxing itu tinju. Tapi kalau di sini luar dalam diperbaiki, fisik diperbaiki, silatnya ditingkatkan, tetapi iman dan akhlak harus diperbaiki juga. Ya. Ini pengajian pertama misalnya ya, pengajian pertama. Tadi saya dengar begitu. Pengajian pertama langsung saya akan bahas tentang masalah motonya tapak suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Nah, kita lihat dua kata yang disandingkan di sini, iman dan akhlak. Baik. Nah, sekarang kalau iman, coba ada yang bisa sebutkan apa yang kalian ketahui tentang iman itu? Ya. Coba, jangan takut. Yang lain dulu, yang lain. Banyak sekali nanti pahalanya ini. Ada lagi? Yang perempuan. Iman, sebutkan saja apa yang Anda tahu tentang iman. Nah, yang Anda pelajari, yang kalian pelajari di SD, di SMP, silahkan. Tidak ada jawaban yang salah. Cuma biasa ada jawaban yang kurang tepat. Coba. Baik, kalau tidak ada, kita cari dulu siapa yang awal namanya huruf S. Angkat tangan, jangan bohong-bohong ya, jangan sembunyi. Ada? Perempuan dulu bos. Tuh sana. Ini yang dua orang. Oke, yang dua orang. Ya. Kelas berapa Miki? Kelas berapa Miki? Kelas berapa? Salah satu yang harus dimiliki anak tapak suci, siswa tapak suci, jangan malu kalau kebenaran. Setuju? Jangan malu kalau kebaikan. Setuju? Kalau keburukan, usahakan kita yang paling duluan malu sebagai pelakunya. Nah, itu pernah belajar, kita batalkan dulu. Pernah belajar tentang masalah rukun iman? Pernah? Di SD belajar rukun iman ya? Iman yang pertama apa? Berarti tidak jauh-jauh. Yang pertama iman kepada Allah. Iman artinya apa? Percaya, bagus. Ya, secara letterlate saja dulu. Ya, kata iman percaya. Nah, kata iman percaya kepada Allah. Kenapa Allah duluan, baru malaikat, baru yang lain-lainnya? Karena ingat, yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia beserta isinya, yang mengatur kita, yang menguasai kita, yang menjadi tempat sandaran kita, tempat kita meminta, tidak ada yang disembah kecuali Dia adalah Allah. Jadi meningkatkan iman yang pertama adalah sembah Allah, jangan pernah menyekutukan Dia. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Nah, kaitannya dengan ini, kalau kalian anak tapak suci, saya kaitkan dengan siswa tapak suci, semuanya, semua yang menggunakan seragam merah-merah, ya, ingat, dalam meningkatkan iman, motonya tadi dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Bagaimana iman kalian menjadi kuat?
Yang pertama, kita percaya Allah ada. Karena kita percaya Allah ada, karena kita percaya bahwa kita diciptakan untuk sembah Dia, maka yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau ada anak TS yang rajin pergi latihan tetapi sholatnya diabaikan, berarti dia masih lemah. Tadi kan dengan iman saya kuatkan, dengan iman dan akhlak. Imannya tidak akan mungkin iman itu kuat kalau misalnya perintah Allah yang kita imani ditinggalkan. Nah, sebelum saya lanjut, angkat tangan yang salat subuh tadi. Jangan coba-coba angkat yang tidak salat subuh. Ada malaikat yang mengawasi. Nih sekarang pelatihnya lihat sendiri. Ya, oke, sudah. Angkat tangan yang salat zuhur tadi. Zuhur. Angkat tangan yang salat asar tadi. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Coba dengarkan dulu. Ya, dengarkan. Gak usah bicara ya. Gak usah bicara karena giliran saya yang bicara. Ya. Oke, cukup satu saja penceramah. Baik. Begini. Seseorang yang memelihara sholatnya berarti dia punya harta yang sangat berharga di dunia ini. Ya, saya biasa membahasakan harta yang paling berharga yang dimiliki adalah sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat berarti dia kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Ya. Jadi kalian yang selalu tinggalkan sholat, ingat, mulai sekarang jangan lagi tinggalkan sholat itu. Oke, bang, muncul ke misalnya tidak bisa selesai sembahyang diri pak. Yang penting jolok dan kinaga itu. Saya dulu begitu ya, saya jujur. Di waktu SMP, SD dan SMP dulu, saya itu sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi setelah Assalamualaikum. Tapi saya pakai prinsip, walaupun sholat saya kurang beres, tapi saya tidak mau putuskan sholat. Alhamdulillah, seingat saya mulai dari kelas 3 SMP sampai hari ini tidak pernah ketinggalan sholat biar satu kali. Ada yang sudah pelihara sholatnya sampai 1 tahun, cuma angkat tangan. Angkat tangan yang 1 tahun tidak pernah putus sholatnya. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Nanti saya kasih hadiah. Angkat tangan. Nggak ada. Hadiahnya banyak sekali. Nggak ada. Coba. Nggak ada. Padahal saya mau kasih hadiah banyak sekali. Hadiahnya terima kasih banyak. Baru 1 tahun dipelihara sudah tidak bisa. Ada yang tidak putus sholatnya 1 bulan. Ada. Ada juga. Alhamdulillah. Ada. Kepelatihnya 1 bulan. Berarti kekuatan kita baru 1 bulan. Saya kasih contoh ya. Ini contoh paling dekat ini. Bahwa sholat itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Saya kasih contoh. Pekerjaan saya salah satunya, semoga Allah tidak mencatat ini sebagai perbuatan yang riya, cuma sebagai pelajaran bagi kalian. Kekuatan saya pada saat saya meruqyah, saya mengobati orang, terletak pada ibadah saya. Saya rasakan
Kalau misalnya saya meruqyah orang yang sedang kesurupan atau sedang sakit atau gila misalnya, saya ruqyah dan tidak sembuh-sembuh, ada yang salah pada diri saya. Mungkin sholat saya tidak khusyuk. Biasanya kembali sholat taubat lagi, kembali sholat hajat lagi, baru kita ulang lagi. Alhamdulillah ternyata berhasil. Bisa saya pastikan kalau misalnya seseorang itu meninggalkan sholatnya kemudian dia mau meruqyah, tidak akan bisa berhasil itu ruqyahnya. Nah, itu karena apa? Karena pertolongan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat kepadanya, termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah adalah salat. Ya. Terus kalau kalian berdoa, bagaimana bisa diberikan kekuatan? Tadi kan mengatakan dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Bagaimana kalian mendapatkan kekuatan kalau misalnya sholat kalian tidak beres? Ya kan? Kekuatan yang kalian miliki itu hanya kekuatan zahir, kekuatan jasmani saja. Karena maraji kamu kumande si dua piring kandeni, ya, si mitungga atau bale si mesa, talo si mesa, susu, itu bagus, tetapi itu kekuatan jasmani. Tubuhnya kuat, tetapi rohaninya lemah. Ya. Makanya saya sebenarnya ketika saya disampaikan Adinda, tolong isi pengajian, saya bilang insya Allah, karena banyak yang akan saya sampaikan. Saya tidak akan menggurui kalian tentang bagaimana jurus tapak suci, karena saya bukan backgroundnya tapak suci. Saya pencinta tapak suci, lahir bersama orang-orang tapak suci, berteman bersama dengan orang-orang tapak suci, tetapi bela diri saya dulu adalah bela diri pencak silat ilegal. Ya, pencak kampung. Ya, saya juga punya, tapi pencak kampung, tidak pakai seragam. Seragamnya itu saya pakaiannya itu pakaian bebas, tarungnya juga tarung bebas. Tetapi ilmu yang diberikan guru kami hampir sama dengan semua yang ada di perguruan lain, yaitu manfaatkan bela diri itu mendekatkan diri kepada Allah, jadikan bela diri itu sarana amar ma'ruf nahi munkar, jadikan bela diri itu untuk menjalin silaturahmi dengan sesama manusia, dan yang paling terakhir bela diri digunakan ketika kita tidak bisa lagi mengelak daripada pertarungan terakhir yang diminta. Nah, jadi oleh karena itu saya pesankan sekali lagi kepada kalian, anak-anak saya, adik-adik saya, tidak ada gunanya pencak silat bela diri tapak suci kalau kita meninggalkan perintah Allah. Makanya kalau latihan saya katakan sholat dulu baru latihan. Ya. Jangan latihan kemudian sholat rusak. Gak boleh. Gak boleh. Baik. Jadi mulai sekarang bisa atau tidak ini? Bisa atau tidak mulai sekarang? Jangan tinggalkan sholatnya. Saya tanya dulu semuanya. Bisa atau tidak sholat itu dipelihara? Bisa. Alhamdulillah. Ini disaksikan Allah dan malaikat langsung bahwa siswa tapak suci hari ini di tempat ini, ya, mengaku di hadapan Allah langsung bahwa insya Allah tidak lagi meninggalkan sholat lima waktu. Ya, tinggal prakteknya yang ditunggu. Jaga sholat yang pertama, ya, jaga sholat. Yang kedua,
Apa yang harus dijaga? Ya, kita masuk pada pembahasan akhlak. Betul. Akhlak itu adalah perbuatan atau sifat-sifat ya yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak baik, perbuatan baik atau amal baik. Ya, ada juga amal yang buruk. Nah, sekarang kalau membahas masalah akhlak, maka yang harus dipedomani ada kaitannya dengan maulid. Sekarang ramai-ramai bermaulid. Tidak ada akhlak yang bisa kita contoh kecuali akhlaknya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, apa akhlaknya Rasulullah? Jawabannya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, ada beberapa kaitannya dengan menjaga akhlak, memperbaiki akhlak. Akhir-akhir ini kita melihat saudara-saudara kita di luar sana banyak yang akhlaknya rusak. Ya, saya minta contoh satu orang, sebutkan salah satu sifat akhlak yang rusak. Coba, ada yang bisa sebutkan akhlak yang rusak? Silahkan, bebas. Apa saja contohnya, contoh perbuatan yang merupakan akhlak yang rusak? Ada yang bisa? Nah, ini kan kita juga latihan. Ya, tafadhal, silakan. Pergaulan bebas, bagus. Pergaulan bebas. Apa lagi? Yang merupakan akhlak yang rusak. Ada lagi? Silakan sebutkan semuanya. Sebutkan semuanya. Supaya saya tidak perlu lagi saya yang sebutkan. Kalian sendiri yang sebutkan. Supaya kalian yang hindari. Coba, perbuatan yang menandakan akhlak seseorang itu rusak, apa saja yang dia lakukan? Silakan. Betul. Mabuk-mabukan. 1000%. Mabuk-mabukan. Orang mabuk karena apa? Orang mabuk karena minum minuman keras, mabuk karena obat-obat terlarang, mabuk karena racikan obat-obatan. Kalau mabuk naik mobil bukan termasuk itu, Itu mabuk, bukan mabuk. Baik. Apa lagi? Sombong, bagus. Ada lagi? Sebentar yang kalian sebutkan saya uraikan. Ada lagi? Nah, pacaran, pergaulan bebas juga itu ya. Oke, Anda bilang pacaran adalah akhlak yang buruk. Saya akan bahas pacaran sebentar. Ada lagi. Nah, tadi minuman keras, pergaulan bebas, pacaran masuk pergaulan bebas. Ada lagi? Apa? Judi. Nah, sebentar saya bahas judi dan bahayanya. Ada lagi? Oke. Sudah dulu ya, sudah dulu. Nanti kita pulang jam 6 kalau dibahas semua. Oke. Pergaulan bebas ini merusak akhlak. Kenapa? Kalau pergaulan bebas, jadi kalian yang sebutkan kisi-kisinya, saya yang bahas. Ya, pergaulan bebas, anak tapak suci, siswa tapak suci, mulai dari siswanya sampai pada pelatihnya terus ke atas. Ingat, pergaulan bebas memang hari ini adalah sesuatu yang merusak generasi.
Ciri-cirinya yang namanya pergaulan. Bergaul itu adalah melakukan aktivitas bersama dengan orang lain, itu bergaul. Bebas dalam artian tidak terkontrol, tidak tahu batasan. Itu bebas ya. Jadi namanya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang sudah keluar dari norma-norma agama, norma adat dan lain sebagainya. Pergaulan bebas akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap pelakunya. Yang mana itu masuk pergaulan bebas? Bukan sedikit contoh. Kalau ada anak atau remaja yang sudah mulai tinggalkan rumahnya tanpa izin orang tua, alasannya pergi ke rumahnya teman. Bahasa atau alasan paling populer sejak zaman dulu sampai saat ini yang dipakai, pergi ke kerja kelompok, ada tugas ki. Sampai di sana bikin acara pulangnya malam. Tidak termasuk berapa dosa dapat. Nah, bohongi orang tuanya. Sampai di tempat itu gaul sama laki-laki dan perempuan, bikin acara sampai tengah malam. Pulangnya bonceng-boncengan, ya, sama yang bukan muhrim. Nah, layakkah ini saya tanya dulu, layakkah perbuatan itu dilakukan oleh siswa? Tidak. Bergaul silahkan boleh, namanya menyambung hubungan kepada sesama manusia, bagus. Semakin banyak teman semakin bagus. Jangan hanya siswa tapak suci temannya, semuanya kita jalin hubungan persaudaraan, silaturahmi dengan siapapun juga, tanpa melihat apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia anak pejabat atau anak petani, apakah dia orangnya ganteng atau kurang ganteng, cantik atau kurang cantik. Pokoknya tidak ada urusan, yang penting kita bisa berteman kepada siapa saja. Berteman kepada siapa saja silahkan, tetapi ingat ada batasan. Batasan agama saya sampaikan. Batasan agama ketika seseorang melakukan pergaulan, kemudian di dalam bergaul sholat ditinggalkan, aurat tidak dijaga. Ingat, aurat tidak dijaga, maka itu sudah melanggar aturan agama. Pergi kumpul-kumpul, sampai di sana jilbab dibuang. Iya. Bonceng 3, laki-laki bawa motor, perempuan di belakang. Pas cakram motornya, apa yang terjadi? Iya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini saya mau semua siswa tapak suci yang laki-laki dan perempuan ingat, jaga batasan aurat kalian. Ya. Kalau perempuan batasan auratnya yang mana? Perempuan auratnya yang mana? Bagus. Walaupun biasanya masih kelihatan yang lain, tapi berusahalah untuk memenuhi syariat agama kita, ya. Kalau hari ini masih belum, minimal pakai kudung yang panjang-panjang. Jangan yang hanya sampai di sini, di leher. Jangan seperti kayak ibu-ibu yang pedagang apa itu, ya. Pakai jilbabnya hanya di leher, yang bagian di sininya kelihatan. Dia pakai jilbab, celananya celana leci, model botol.
Apa itu? Ya. Kalau penampilan perempuan masih memancing laki-laki, itu berarti belum memenuhi standar syariat. Ya. Kenapa pakai? Itu nanti di surah Al-Ahzab ayat 59, silahkan nanti diperiksa. Perintah bagi perempuan untuk menutup dirinya, ya, mengenakan jilbab. Dikatakan di dalam Al-Quran menggunakan jilbab ke seluruh tubuh, bukan cuma sampai di sini. Ya. Jangan diketawain kalau orang itu jilbabnya panjang. Ada juga yang pakai cadar. Jangan usah pusing. Yang harus kita pusing kalau ada orang yang pergi main poli celananya sampai sini, perempuan. Saya ini cerita, ini fakta dari saya. Kemanakan saya dulu, karena dia dari kota, penampilannya seksi sekali. Ini kemanakan ini, anak dari saudara saya. Nah, celananya sampai di sini. Waktu itu saya masih merokok. Dulu saya merokok. Saya masih merokok. Pas saya merokok, dia lewat di depan saya. Demi Allah, rokok saya tempelkan di pahanya. Ya. Kujur dia api itu upan. Ya, nama jalan itu masih api di dunia, belum di api neraka. Alhamdulillah sekarang jangankan pahanya, rambutnya saja tidak pernah lagi kelihatan. Coba. Ya. Saya mau kalian yang ada tes silahkan beraktivitas seperti biasa. Orang main poli silahkan main poli. Orang main tenis meja, main bulu tangkis silahkan. Kita olahraga, kita latihan bela diri silahkan. Tetapi aurat harus tetap dijaga. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki auratnya itu laki-laki dari bagian pusat sampai di lutut. Kalau laki-laki main sepak bola masih kelihatan pahanya sebagian, itu berarti kelihatan auratnya. Kalau laki-laki kelihatan perutnya ke atas, itu sudah bukan aurat tapi tidak pantas. Ada kan laki-laki yang kayak geli-geli kalau kelihatan bagian di sininya di atas. Itu karena akhlaknya bagus. Rasulullah SAW pernah suatu ketika Rasulullah itu digendong waktu beliau masih kecil, kemudian Rasulullah menangis terus. Ini menangis terus. Ternyata yang membuat Rasulullah menangis itu adalah karena apa? Karena kakinya ada yang kelihatan sedikit tidak tertutupi kainnya. Coba Rasulullah laki-laki kelihatan betisnya menangis terus. Apalagi kalau perempuan. Ya. Jadi dua ya, sholat jangan tinggalkan, kemudian tutup aurat. Baik. Pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Ingat, katakan no to apa? Pergaulan bebas. Ya. Berikut. Tadi mana itu yang minum minuman keras ya, mabuk-mabukan, bagus. Orang kalau sudah yang namanya minuman keras, ya. Yang pertama yang membuat orang mabuk minum minuman keras. Dalam Al-Quran itu ada dalilnya, larangan minum minuman keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan. Sesungguhnya khamar, ya, khamar yang pertama disebutkan, ya.
Khamar, judi, minum minuman keras, menyembah berhala, itu semua adalah amal syaitan, amalnya perbuatannya setan. Jadi kalau orang itu minum minuman keras, itu adalah perbuatannya setan. Jadi kalau orang minum minuman keras, tidak bisa lagi dipungkiri orang itu sudah dikuasai oleh setan. Sudah dikuasai oleh setan. Bahayanya, coba dengarkan bahayanya. Adakah orang yang memuji orang yang peminum? Ada. Di kampung. Misalnya ada pemuda di kampung, kerjanya mabuk terus. Kalau sore minum minuman keras, dipuji atau tidak? Pasti dapat tahu. Cepat bisa. Dewa mabuk. Tidak akan bagus ceritanya di masyarakat. Kenapa? Orang dia biasa mengganggu. Nah ganggu itu tahu, nalingkuk itu bola tahu, ya, naricui itu tahu. Karena mabuk orang bisa berzina, karena mabuk orang bisa mencuri, karena mabuk orang bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Apa saja yang memabukkan, pokoknya semua yang memabukkan itu haram. Yang disebut di dalam Al-Quran khamr, ya, khamr itu sudah masuk di tuak, whisky, brandy, anggur, cap tikus, apa itu? Coba, ya sebutkan semuanya, labir-labir. Topi miring. Siapa yang biasa minum topi miring, siap-siap kotaknya miring. Ya. Baik. Jadi saya minta kepada kalian, ya, say no to drug. Jangan pernah mendekati, jangan pernah mau dirayu untuk minum minuman keras, ya. Saya alhamdulillah, saya bersyukur selama saya hidup di dunia ini tidak pernah ada setetes pun minuman keras yang masuk ke dalam tubuh saya. Tidak pernah seingat saya. Tidak pernah seingat saya coba yang namanya minum minuman keras. Bahayanya apa? Ketika orang minum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima, ya. Nanti bersih dari dalam tubuhnya itu selama 40 hari baru bersih dari dalam tubuhnya. Itu minuman keras. Patang puluh lona namanya macero lamai kaleta ke mangiso kipis sentuhan. Patang puluh pian lona namanya macero lamai totua ke lamai kaleta. Ya, kawan. Nah yang nanti mati selama 7 patang puluh lona, berarti kita kembali kepada Allah membawa jasad ini dalam keadaan tercampur, di dalamnya terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Ya, oleh karena itu kepada kalian semua, adik-adikku, anak-anakku yang saya banggakan, ingat bahwa tidak pantas kita anak tapak suci menyentuh yang namanya minuman keras. Namanya keras, ya keras memang. Alihkan ke minuman-minuman yang bernutrisi. Di kehadiran atau susu, Milo, kopi, teh, yang wujud biasa. Nah yang dia telah bisa minum-minuman keras. Apalagi yang membuat orang mabuk. Ini yang bahaya sekarang. Bahaya sekarang kalau ada yang mencoba-coba yang namanya narkoba. Ada yang sudah pernah coba? Betul. Mau coba? Saya kasih cerita satu. Waktu saya di SMA dulu, di SMA Muhammadiyah, ada teman saya pindahan dari Kalimantan. Waktu itu kita masih asing dengan namanya sabu-sabu. Nggak tahu apa dulu namanya itu. Ini teman saya satu kelas dengan dia.
Dia pindah dari Kalimantan. Dia bilang, saya tidak bisa kalau tidak konsumsi obat dalam 1 hari. Tapi pikiran saya waktu itu, saya tidak tahu apa itu obat. Ternyata tangannya selalu diiris-iris. Kalau habis obatnya, nah iris tangannya, karena sisa-sisa obat yang dia konsumsi masih ada di dalam darahnya lah yang dia isap supaya dia agak enak. Mata takmalnya atau di mana? Ya, makanya dia selalu bawa silet. Nauzubillah. Betul ini. Kami ke kantin, saya makan roti, dia seleti kulitnya, dia isap. Itu. Ya. Kayak orang bodoh-bodoh. Ya. Nanti akhir-akhir ini baru saya paham, oh ternyata yang namanya narkoba itu luar biasa betul. Yang kemarin-kemarin kalau artis itu ditemukan transaksi narkoba, jangankan artis, polisi yang sementara viral ini, yang jual 5 kilogram sabu, Kapoldanya ditangkap juga. Sudah berdosa, dikurung lagi, dipenjarakan. Saya pernah dikasih tahu, karena saya bocorkan saja. Saya salah satu tugas saya salah satunya adalah dai mitra kepolisian. Ya. Saya adalah dai mitra kepolisian yang selalu mendapatkan informasi dari kepolisian terkait masalah peredaran narkoba di Kecamatan Allah, Kecamatan Maroko, Kecamatan Masalah. Iya, selalu saya masuk di telinga saya itu. Ada teman dari kepolisian yang sampaikan, Kecamatan Maroko yang terindikasi. Ada yang dicurigai, macam-macam. Ya, saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan dengan iman kalian menjadi kuat, akhlak kalian menjadi bagus, maka saya berdoa mudah-mudahan yang namanya narkoba tidak akan pernah kalian sentuh. Ya. Baik, selanjutnya setelah apa, masih ada tadi di belakang apa itu? Oh, pacaran. Boleh atau tidak kita pacaran? Iya. Apa dia ada sangat pacaran? Nah ini masih kecil sudah tahu. Coba dengarkan. Pacaran itu adalah langkah mendekati zina. Ya. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kalau ada orang yang pergi bertemu dengan anaknya orang berduaan, berarti yang ketiganya apa? Setan. Itu sudah tahu. Ketiganya setan. Setan ada di tengah. Ayo dekat-dekat sedikit. Ayo dekat-dekat sedikit. Terus. Ya. Sekali ketahuan di dalam masyarakat kita sudah tidak ada harganya. Ya, coba kalau ada ini ilustrasi saja. Kalau ada anak tapak suci, naudzubillah, ini contoh. Kalau ada anak tapak suci didapatkan di masjid sedang duduk-duduk di bawah pohon tomat sama lawan jenisnya, maka kan tomat sekarang tinggi-tinggi. Didapat sama masyarakat, dibawa pergi di tengah kampung, mau atau tidak? Jangankan sembunyi-sembunyi. Saya kalau pulang ceramah malam-malam, ada takziah, saya pergi ceramah. Kalau pulang, beberapa tempat itu sampai jam 11, jam 12, anak-anak muda masih nongkrong di situ sama pacarnya. Saya lewat, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini orang ada bapaknya atau tidak, ada ibunya atau tidak? Ya,
dempis sewaktu jauh TBG boleh juga namanya tarian ya si pasang-pasang itu juga kebetulan satu pasang itu saya tahu. Jadi saya pelan-pelan motorku, saya cuma bilang, ada lima cakek. Iya, tengah malam. Nah coba, ketika seperti itu didapat oleh masyarakat kan malu ki, masih ki. Maka saya minta anak tanpa suci jauhi dulu itu ya. Jangan dulu itu. Pacaran tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berikut yang tadi belum sempat disebutkan. Narkoba sudah, pergaulan bebas sudah, masuk pacaran juga sudah. Apa lagi tadi? Judi. Baik. Judi tidak boleh atau haram hukumnya di dalam agama kita. Perbuatannya haram, hasilnya haram, dan orang yang melakukannya dijamin 100% tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Jangan pernah mencari kebahagiaan di dalam judi. Tidak pernah ada orang sukses di dunia ini gara-gara judi. Ya, salah satu judi yang sementara viral sekarang, yang sementara membuding sekarang adalah skater. Saya coba siapa yang melakukan skater di sini? Baik, jujur saja. Coba dengarkan. Sudah dengarkan. Silahkan cari tahu semuanya. Silahkan cari tahu. Saya tantang. Silahkan cari tahu referensinya. Datangkan penceramahnya di YouTube. Kalau ada yang menghalalkan skater, silahkan hubungi saya. Skater itu adalah judi online yang sekarang ini sudah mulai disamar-samarkan. Banyak yang berdalih ini adalah game yang menguji keberuntungan. Itu bukan judi, tetapi ini adalah menguji keberuntungan. Saya katakan, saya yakin 100% bahwa skater itu adalah judi. Ada lagi cerita fakta. Ini fakta. Keluarga saya, nggak usah disebutkan tempatnya, masih ada hubungan keluarga dengan saya. Baru-baru pisah dengan istrinya gara-gara skater. Kembali istrinya ke kampungnya, kembali ke orang tuanya gara-gara suaminya tidur jam 3, bangun jam 10, kebunnya sudah tidak terurus karena gara-gara skater. Motornya sudah dijual, semprot mesinnya sudah dijual, ayamnya bapaknya dijual. Gara-gara apa? Gara-gara skater. Hanya karena dia lihat temannya berhasil narik uang keberuntungan skater 5 juta. Temannya yang kena 5 juta, siga satu dan yang balik motor ko nang balik, semporo ko nang balik, manipun nang bela. Nah, makanya tidak salah, judi itu tidak ada ketenangan di dalam. Jangan pernah mencari kebahagiaan lewat judi. Itu uang kalian. Kalau ada uangnya, silahkan manfaatkan untuk yang lain. Kami yang biasa bertani, lebih baik uang 2 juta belikan pupuk, belikan bibit, ya, garap tanah, hasilnya halal, kita nikmati daripada mengundi nasib dengan skater. Ini kalau ada anak tapak suci yang masih skater-skateran, ya, berarti imannya lemah, akhlaknya lemah. Baik. Yang terakhir, karena sudah ada beberapa yang kita sudah bahas. Yang terakhir, akhlak kepada orang tua. Ya, akhlak kepada orang tua. Saya tidak mau dengarkan semuanya nih yang di belakang. Dengarkan semuanya.
iman dan akhlak itu tidak akan membuat seseorang menjadi kuat. Ya, akhlak seseorang tidak akan mungkin dikatakan bagus manakala dia tidak memiliki akhlak yang bagus terhadap orang tuanya. Masih ada orang tuanya? Masih. Mohon maaf yang sudah tidak ada orang tuanya. Orang tua yang sudah meninggal bukan dikatakan tidak ada, tetap ada, ya. Ya. Jadi jangan mengatakan orang tua saya sudah tidak ada. Orang tua tidak akan pernah tidak ada. Orang tua itu tetap ada, tetapi dia hanya berpisah sementara dengan kita. Ya. Jadi kalau dikatakan masih ada orang tuanya, semuanya harus mengatakan ada. Bapak ada, ibu ada. Ingat, berbaktilah kepada orang tua, baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Bahagiakan mereka, ya, bahagiakan mereka. Jangan pernah menjadi beban bagi orang tua. Ya, cukuplah kalian diurus orang tua. Maka kalau tidak bisa mengurus orang tua, paling tidak kurangilah bebannya orang tua. Ada yang kalau pulang dari sekolah, lepas tasnya buang ke atas, lepas sepatunya dibuang sembarangan, kaos kakinya dibuang sembarangan, tasnya dibuang sembarangan. Besok kalau pergi sekolah, orang tuanya suruh, mana tasku, mana sepatuku, mana bajuku. Sudah disiapkan makanan, sudah dicucikan pakaiannya. Kau suruh juga orang tuamu cuci sepatumu, sepatu yang kau injak-injak, baunya bau terasi, kau suruh orang tuamu cuci. Coba, kau jadi raja di rumahmu sendiri, segala sesuatunya disiapkan orang tua. Terus hasil keringatnya orang tua, pergi kerja di kebun, pergi berdagang dan lain sebagainya, kau minta. Apakah orang tua tidak mau? Dikasih uang jajan. Mau motor dikasih, dibelikan motor. Mau HP dibelikan HP. Coba di mana terima kasihmu sama orang tua kalau masih tidak mau berbakti orang tua? Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Bukan dengan uang. Ya, bukan dengan uang. Jangan pernah bermimpi bahwa ketika kita punya banyak uang dikasih orang tua akan bahagia. Tidak. Bukan uang yang dicari orang tua. Yang dicari orang tua adalah bagaimana orang tua melihat kita memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Maka insya Allah orang tua akan ikut senang, ikut bahagia. Jangan bikin malu orang tua. Kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, akhlak kalian rusak, maka yang pertama menanggung malu adalah orang tua. Kasihan orang tuamu. Kau sudah peras orang tuamu, hasil keringatnya kau nikmati. Kau suruh-suruh di rumah, kemudian perbuatanmu di luar, dia yang tanggung malunya. Maka saya minta kepada kalian yang menggunakan seragam merah-merah ini, ya, semuanya harus berbakti kepada orang tua. Tidak akan ada keberkahan apabila orang tua tidak meridhoi apa yang kita kerjakan. Ya, kalau mau keluar minta izin sama orang tua. Kalau mau melakukan sesuatu sampaikan sama orang tua. Ya, sampaikan sama orang tua bahwa saya akan melakukan ini. Ya. Dan berikutnya kaitannya dengan yang pertama tadi, pelihara sholat dan doakan orang tua di dalam sholat. Doa kita, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayang mereka, kasihan mereka sebagaimana mereka menyayangi aku, mengasihi aku semasa aku masih kecil. Ya, begitu. Itu adalah cara berbakti kepada orang tua. Kalau kalian bagus prestasinya, orang tua ikut senang.
bagus anaknya orang tua ikut senang. Begitupun sebaliknya. Ya. Sebelum saya tutup, siapa di sini yang setiap, jangan di setiap hari, siapa di sini yang setiap bulan meminta maaf kepada orang tuanya? Ada? Tiap bulan dia cium tangannya orang tuanya, ibunya, dia peluk bapaknya, dia mengatakan apabila ada salah saya selama ini, saya minta maaf. Ada? Nggak ada. Ya, ada. Minimal 1 kali 1 bulan. Kalau 1 kali 1 tahun terlalu keterlaluan itu. Hanya kalau selesai lebaran baru disalami orang tuanya. Tiap bulan atau tiap minggu. Saya dengar kisahnya salah satu orang yang terkenal itu di sosial. Biasa dengar. Ternyata salah satu akhlaknya dulu itu adalah setiap hari meminta kepada orang tuanya untuk dimaafkan dan didoakan. Dimaafkan dan didoakan. Kalau ada orang yang bisa melakukan ini, maka insya Allah ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Berjalanlah sesuai dengan keridaan orang tua, ya. Berjalanlah sesuai dengan doa orang tua, restu orang tua. Semua yang kita kerjakan kalau orang tua meridai, maka semuanya akan berkah. Ya, tidak ada kesuksesan bagi seseorang yang orang tuanya tidak ridha terhadap apa yang dia kerjakan. Ya. Saya kira inilah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau sempat menyinggung perasaan kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi pengajian perdana kita. Semoga pengajian ini terus berlanjut dan bisa merubah iman dan akhlak kita. Terima kasih banyak. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah singkat yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Rahman. Semoga yang mendengarkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.